warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah yang hebat dan semangat? Oke, kita berjumpa lagi di pembelajaran ketiga, sub tema 1, tema 4. Nah anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia ya tentang tokoh. Nah anak-anak tentunya sudah sering ya membaca cerita ya, membaca cerita. Nah, dalam suatu cerita ya atau di novel itu terdapat yang namanya tokoh. Tokoh itu apa ya? Tokoh itu adalah orang-orang atau bahkan hewan yang berperan di dalam cerita. Misalkan cerita si kancil misalkan. Nah, si kancil itu disebut dengan tokoh dan juga teman-teman atau tokoh-tokoh lainnya. Nah, ada beberapa macam tokoh. Yang pertama ada tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tritagonis. Nah, sekarang tokoh yang utama. Tokoh yang utama itu yang apa ya? Jadi, tokoh yang sering diceritakan ya, baik sebagai pelaku kejadian yang apa namanya? Maupun yang dikenai ke kejadian, itu tokoh utama. Kalau tokoh tambahan itu yang hanya muncul beberapa kali dalam suatu cerita ya, relatif singkat juga waktunya, jadi lebih sering muncul tokoh utama. Terus tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu apa? Tokoh yang mempunyai apa? Watak ya, apa? Yang baik ya. Itu yang protagonis. Kalau yang antagonis sebaliknya protagonis ya. Terus yang tritagonis itu yang apa? Tokoh yang di antara keduanya atau penghubung antara protagonis dan antagonis. Oke, itu tentang tokoh. Nah, anak-anak, selain tokoh ada juga yang disebut dengan watak atau perwatakan atau pertokohan. Nah, apa itu ya watak? Itu adalah sifat si tokoh ya. Misalkan dalam cerita Cinderella, tokoh Cinderella, nah itu mempunyai watak bagaimana? Baik, mengalah, dan sabar. Nah, itu yang namanya apa? Pertokohan atau watak dalam watak si tokoh atau sifat si tokoh. Nah, itu ya anak-anak ya. Misalkan lagi bawang merah dan bawang putih itu namanya tokoh. Sedangkan misalkan si bawang putih baik hati, ramah. Nah, itu ramah baik hati itu namanya pertokohan. Ya. Itu untuk muatan bahasa Indonesianya. Kita lanjut lagi di muatan IPA-nya. Nah, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, yaitu salah satunya adalah sungai. Anak-anak, pernah nggak kalian memperhatikan sungai yang ada di sekitar kalian? Bersih nggak? Ya, sungainya airnya mengalir nggak? Nah, ada sampahnya nggak kira-kira? Nah, tercemar enggak? Nah, itu ya. Nah, kira-kira ketika ya sungai di sekitar kita tercemar, penyebabnya apa ya? Salah satunya yaitu membuang limbah ke sungai atau membuang sampah, terlebih sampah-sampah yang apa? Sampah-sampah yang sulit terurai atau sampah-sampah seperti plastik ya, seperti itu ya. Terus racun ikan, nah itu juga memberi racun atau memberantas ikan itu juga bisa menyebabkan pencemaran sungai atau pencemaran air. Terus lagi upaya pelestariannya, tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Nah itu, nah ini ya, ayo sebutkan upaya pelestarian yang dapat
dilakukan jika sungai tercemar seperti gambar berikut. Kira-kira apa ya yang akan kalian lakukan ketika di lingkungan sekitar kalian seperti ini upayanya? Nah, yang kedua adalah sumber daya menjaga menjaga sumber daya laut ya. Laut juga berpotensi untuk bisa tercemar. Penyebabnya apa? Limbah sungai juga, racun dan peledak ikan, tumpahan minyak dari kilang. Nah, upayanya apa? Tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Tidak menggunakan bahan peledak, racun atau pukat harimau ya. Nah ini contohnya yang di laut. Ayo sebutkan upaya pelestarian yang dapat kita lakukan ya jika laut ketumpahan minyak seperti gambar berikut. Nah itu ya, anak-anak itu yang dapat Ustazah sampaikan di pembelajaran ketiga pada hari ini. Kita tadi belajar tentang apa ya? Muatan bahasa Indonesia dan juga IPA. Bahasa Indonesia kita tentang apa? Tentang tokoh dan pertokohan. Dan yang kedua kita belajar tentang menjaga keseimbangan sumber daya alam. Salah satunya menjaga keseimbangan dan sumber daya alam sungai dan laut. Oke, sekian dari Ustazah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.